Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Ramadhani dengan NIM 253700152. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep esensial dalam geografi. Terdapat yang pertama itu ada lokasi. Lokasi itu adalah posisi atau kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut yang dinyatakan dengan koordinat lintang dan bujur, serta lokasi relatif yang menunjukkan posisi suatu tempat relatif terhadap tempat lainnya yang bersifat dinamis. Yang kedua itu ada jarak. Jarak itu adalah ukuran sejauh mana suatu tempat atau objek dari tempat ke tempat yang lain. Jarak ini berpengaruh pada nilai dan keterjangkauan suatu tempat yang memengaruhi interaksi dan ekonomi. Yang ketiga itu ada keterjangkauan. Keterjangkauan itu berkaitan dengan kemudahan dan kesulitan untuk mencapai suatu lokasi dari lokasi lain. Faktor ini penting dalam transportasi, komunikasi, dan akses ekonomi. Selanjutnya, yang keempat itu adalah morfologi. Morfologi adalah bentuk permukaan bumi yang termasuk dataran, pegunungan, dan lembah. Bentuk muka bumi mempengaruhi aktivitas manusia dan distribusi tempat tinggal. Yang kelima itu adalah aglomerasi. Aglomerasi ini adalah kecenderungan pengelompokan dan konsentrasi aktivitas di suatu wilayah. Misalnya pengelompokan pemukiman penduduk dan komunitas yang sama di kota-kota. Yang keenam ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini menggambarkan fungsi ekonomi suatu kawasan bagi penghuninya atau pengguna tertentu. Contohnya daerah pantai bernilai tinggi bagi nelayan dan peselancar, berbeda karena kebutuhan mereka. Yang ketujuh ada interaksi dan interpretasi. Konsep ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik dan ketergantungan antar wilayah, seperti hubungan antara desa yang memasak bahan baku dan kota yang memproduksi barang industri. Yang kedelapan itu adalah diferensiasi area. Ini pembeda karakteristik dan ciri khas suatu wilayah dibanding wilayah lainnya, baik fisik, sosial maupun ekonomi. Contohnya karakteristik masalah perkotaan yang berbeda pada tiap kota. Yang ke-9 itu dan yang terakhir ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang menjelaskan hubungan sebab akibat dan saling mempengaruhi antara fenomena di ruang tertentu. Contohnya, pencemaran di hulu sungai mempengaruhi hilir sungai. Selanjutnya ada kompetensi terkait konsep esensial geografi, yaitu ada yang pertama ketajaman dan ketetapan analisis, yaitu kemampuan untuk mengkaji dan menilai fenomena geografi secara mendalam dan akurat dengan menggunakan konsep-konsep dasar seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, dan lain sebagainya. Ketajaman analisis mengacu pada kemampuan memahami esensi dan kaitan antar konsep tersebut untuk menjelaskan berbagai fenomena geografi. Selanjutnya ada kemampuan kolaborasi, yaitu dalam konsep esensial mengacu kepada kemampuan mahasiswa atau peneliti geografi untuk bekerja secara efektif dan saat mengkaji fenomena geografi. Kolaborasi sangat penting karena kajian geografi sering melibatkan kerja lapangan, pengumpulan data yang membutuhkan peran banyak individu dan analisis yang memerlukan berbagai keahlian. Dengan ini juga kolaborasi berkaitan dengan era interaksi, interpretasi,
antar wilayah dan masyarakat yang menjadi salah satu konsep esensial geografi. Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan kerja yang harmonis dan sinergi tujuan bersama seperti pengelolaan sumber daya alam. Jadi dengan demikian, konteks pembelajaran geografi, kemampuan komunikasi membantu mahasiswa menyampaikan hasil riset dan kajian laporan yang tepat. Misalnya mempresentasikan peta lokasi, menjelaskan dan pola morfologi atau mendiskusikan interaksi interpretasi antar wilayah. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai konsep-konsep esensial dalam ilmu geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.